video sebelumnya, saya telah menjelaskan bahwa agar bukti dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan, maka syaratnya bukti itu harus persuasif. Artinya, bisa membujuk auditor untuk membuat keputusan berdasarkan bukti tersebut. Lalu, apa faktor-faktor yang mempengaruhi daya bujuk atau persuasiveness sebuah bukti? Kita akan simak dalam tayangan video berikut. Apa itu persuasiveness atau daya bujuk atau daya persuasif sebuah bukti? Standar audit menyatakan bahwa auditor harus mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat untuk mendukung opini yang dikeluarkan. Karena sifat bukti audit dan pertimbangan biaya, untuk melakukan audit, kecil kemungkinan auditor akan sepenuhnya yakin bahwa pendapat itu pasti benar. Namun demikian, auditor harus diyakinkan bahwa opini tersebut benar dengan tingkat keyakinan yang tinggi. Bukan mutlak, tinggi. Dengan menggabungkan semua bukti dari keseluruhan audit, auditor dapat memutuskan kapan dia dibujuk atau persuaded, bahasa Inggrisnya, untuk mengeluarkan laporan audit. Nah, dari pernyataan standar, sebenarnya jelas bahwa persuasiveness sebuah bukti itu terdiri dari dua faktor, atau dipengaruhi dua faktor. Satu adalah appropriateness, kedua sufficiency. Appropriateness itu berkaitan dengan ketepatan bukti. Kemudian sufficiency berkaitan dengan kecukupan bukti. Nah, kita coba bahas satu persatu. Appropriateness. Ketepatan atau appropriateness adalah ukuran kualitas bukti. Nah, di sini kualitas bukti berkaitan dengan dua hal ya. Pertama, relevansi dan keandalannya. Di bahkan sebakaran jelas bahwa appropriateness itu terdiri dari relevance dan reliability. Ketepatan bukti hanya berkaitan dengan prosedur audit yang dipilih. Ketepatan bukti dapat ditingkatkan hanya dengan memilih prosedur audit yang lebih relevan atau memberikan bukti yang lebih andal. Dan ketepatan bukti tidak dapat ditingkatkan dengan memilih ukuran sampel yang lebih besar atau item populasi yang berbeda. Jadi sampel atau berapa banyaknya bukti yang dikumpulkan itu tidak berkaitan dengan ketepatan bukti. Jadi kalau kita bicara ketepatan, itu berarti berkaitan dengan prosedur mana yang dipilih. Dan itu berkaitan juga dengan kualitas bukti. Artinya apa? Kualitas bukti akan tinggi kalau prosedur audit yang digunakan itu tepat. Kurang lebih seperti itu. Untuk menjelaskan apa itu appropriateness. Sekarang kita coba lihat satu persatu, apa itu relevance dan apa itu reliability. Di sini ada perbandingannya. Kalau relevansi bukti, itu berkaitan dengan atau relevan dengan tujuan audit yang sedang diuji oleh auditor sebelum bukti tersebut tepat. Misalnya, asumsikan bahwa auditor khawatir bahwa klien gagal menagih pelanggan untuk pengiriman. Ini untuk memenuhi tujuan transaksi kelengkapan. Completeness. Nah, di sini, jika auditor memilih sampel duplikat faktur penjualan,
dan menelusuri faktur-faktur ke dokumen pengiriman terkait, maka bukti yang diperoleh tersebut tidak relevan untuk tujuan kelengkapan. Dan oleh karena itu bukan bukti yang tepat untuk tujuan audit tersebut. Nah, yang relevan apa? Prosedur yang relevan ya untuk menjawab tujuan transaksi kelengkapan tadi adalah menelusuri sampel dokumen pengiriman ke faktur duplikat, penjualan duplikat terkait untuk menentukan apakah setiap pengiriman telah ditagih. Jadi ini relevansi itu berkaitan dengan prosedur apa yang paling tepat untuk menjawab tujuan audit. Nah, kalau keandalan atau reliability itu mengacu pada sejauh mana bukti itu dapat dipercaya atau layak dipercaya. Dan di sini penentu keandalannya itu berkaitan dengan beberapa faktor berikut. Pertama, berkaitan dengan independensi penyedia. Independensi itu artinya semakin dia tidak berkaitan dengan bukti itu, maka itu semakin bagus. Jadi bukti ini biasanya berkaitan dengan dari mana bukti diperoleh. Kalau misalnya auditor pengen tahu atau memastikan keberadaan misalnya akun piutang, maka dia sebaiknya tidak tanya kepada klien, karena klien itu adalah pihak yang diaudit. Kepada siapa kita tanya? Ya kepada pihak yang independen. Ya. Di sini contohnya adalah pada customer-nya. Dia akan lebih memberikan informasi yang lebih tepat daripada klien. Kemudian penentu keandalan bukti yang lain adalah efektivitas pengendalian internal klien. Semakin bagus pengendalian internalnya, maka bukti itu semakin dapat diandalkan. Ya. Jadi sebagai contoh, kalau misalnya klien itu terbiasa dengan melakukan pemalsuan dokumen, maka itu artinya pengendaliannya jelek. Dengan demikian, ya, kalau kita sudah tahu SPI-nya jelek, maka kita cenderung tidak percaya ya pada bukti yang diberikan oleh klien. Artinya bukti-bukti yang dihasilkan itu pasti tidak andal. Kemudian yang ketiga, keandalan itu berkaitan dengan pengetahuan langsung auditor. Bukti yang diperoleh auditor secara langsung itu lebih andal daripada melalui pihak lain. Jadi di sini menuntut auditor harus memperoleh bukti itu sendiri ya, bukan dengan meminta tolong orang lain misalnya. Misalnya meminta cleaning service untuk menanyakan sesuatu, itu tidak boleh. Lalu berkaitan juga dengan keandalan bukti itu berkaitan dengan kualifikasi individu yang memberikan informasi. Ya harusnya auditor tanya kepada orang yang tepat yang memiliki kompetensi terkait dengan bukti itu. Ya. Jadi kalau misalnya pengen tahu tentang pengelolaan gudang misalnya, ya tanya petugas gudang, jangan pada cleaning service. Ya. Dan selanjutnya keandalan bukti juga berkaitan dengan derajat objektivitas. Ya. Objektif itu artinya lebih terukur. Ya. Itu bisa dibandingkan dengan subjektif. Ya. Kalau berdasarkan pendapat itu mungkin tidak andal ya, daripada bukti yang memang dapat dikuantifisir misalnya, bisa dihitung. Kemudian terkait dengan ketepatan waktu. Jadi bukti andal itu bisa juga berkaitan dengan kapan bukti itu tersedia. Ya. Jadi kalau memang auditor perlu sekarang, ya, maka buktinya harus ada, bukan besok, bukan bukti yang lampau. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini menjelaskan apa sih bedanya antara relevansi dan reliability atau keandalan terkait dengan ketepatan bukti, appropriateness. Kemudian sufficiency atau kecukupan.
kecukupan berkaitan dengan jumlah bukti yang diperoleh. Sebagai contoh, ya, untuk beberapa tujuan audit, kecukupan bukti diukur terutama oleh ukuran sampel yang dipilih auditor. Untuk prosedur audit tertentu, bukti yang diperoleh dari sampel 100 biasanya lebih cukup daripada sampel 50. Untuk tujuan lain, kecukupan ditentukan terutama oleh jumlah dan kualitas prosedur audit yang dilakukan untuk memenuhi tujuan audit. Nah, dua faktor yang paling menentukan untuk ukuran sampel itu adalah ekspektasi auditor atas salah saji dan efektivitas pengendali internal klien. Di sini sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa auditor menyimpulkan ada kemungkinan besar persediaan usang karena sifat industri klien. Nah, dalam kaitan ini, auditor akan mengambil sampel lebih banyak item inventaris untuk keusangan ya, dalam audit ini daripada kemungkinan keusangan yang lebih rendah. Ya. Artinya kalau kemungkinan keusangannya rendah, ya tentu sampelnya lebih sedikit, kira-kira begitu. Jika auditor menyimpulkan bahwa pengendali internal klien telah efektif ya, untuk pencatatan aset tetap, ukuran sampelnya lebih kecil. Ya. Itu bisa dibenarkan. Jadi tidak selamanya bahwa sampel besar itu dapat memenuhi harapan auditor mengenai kecukupan bukti. Belum tentu, tergantung faktor. Maka ini tadi dijelaskan bahwa faktor yang mengaruhi ukuran sampel itu juga bergantung pada efektivitas pengendalian internal. Kalau pengendalian internalnya jelek, ya mungkin sebaliknya, ya, sampelnya besar. Tapi kalau bagus, ya, maka pengendalian sampelnya kecil. Nah, sekarang kita bicara mengenai dampak kombinasi ya. Kombinasi antara kesesuaian dan kecukupan, ketepatan dan kecukupan. Persuasiveness bukti ya, itu dapat dievaluasi hanya setelah mempertimbangkan kombinasi antara appropriateness dan sufficiency atau ketepatan dan kecukupan, termasuk efek dari faktor-faktor yang mengenai kesesuaian dan kecukupan tersebut. Di sini ada contoh nih misalnya, sampel besar bukti yang diberikan oleh pihak independen itu tidak persuasif, kecuali relevan dengan tujuan audit yang diuji. Kedua, sampel besar bukti yang relevan tetapi tidak objektif juga tidak persuasif. Sampel kecil hanya 1 atau 2 potong bukti yang sangat tepat juga biasanya kurang persuasif. Nah, auditor harus mengevaluasi sejauh mana kesesuaian dan kecukupan termasuk semua faktor yang mempengaruhi itu telah terpenuhi. Kira-kira demikian. Jadi ada pertimbangan kombinasi antara kecukupan dan kesesuaian. Nah, sini ada tabel yang menunjukkan hubungan antara keputusan bukti dan persuasiveness-nya. Di kolom pertama, di sebelah kiri, itu adalah keputusan terkait bukti. Di sini ada prosedur audit dan timing-nya. Kemudian yang kedua itu sample size dan items to select. Nah, di kolom sebelah kanan itu ada kualitas yang berakibat pada atau mempengaruhi persuasiveness untuk bukti. Jadi tabel ini sebenarnya meringkas dari apa yang telah kita bahas ya. Nah, kalau kita melihat dari sisi keputusan auditnya, prosedur audit dan timing prosedur audit itu berkaitan dengan appropriateness.
Lalu sample size dan item to select atau sampel yang dipilih itu berkaitan dengan sufisiensi. Ya. Nah, untuk yang appropriateness tadi kita bahas bahwa di sana ada dua faktor yang perlu kita pertimbangkan. Pertama relevansi, kemudian reliability. Dan reliability itu bergantung pada beberapa hal di sini. Pertama soal independensi penyedia, kemudian efektivitas penilaian internal, kemudian pengetahuan langsung auditor, kualifikasi penyedia, objektivitas bukti, dan ketepatan waktu. Dan ketepatan waktu ini sendiri juga ada dua hal yang mempengaruhi. Pertama, kapan prosedur itu dilakukan. Kedua, portion atau porsi dari periode yang diaudit. Lalu di bawahnya, sufisiensi atau kecukupan, tadi berkaitan dengan sample size dan item to select. Ya. Itu berkaitan dengan sampel yang cukup, ya. Adequate sample size. Kemudian sampel size itu dipilih secara proper ya, dari item populasi. Jadi pemilihannya pun harus tepat. Kira-kira demikian. Jadi tabel ini semoga bisa menyatukan pemahaman Anda mengenai hubungan antara keputusan bukti 4 hal tadi dengan aspek-aspek yang mempengaruhi persuasiveness bukti. Nah, sekarang kita coba melihat ya, hubungan antara persuasiveness dan biaya. Dalam membuat keputusan tentang bukti untuk audit tertentu, persuasiveness dan biaya harus dipertimbangkan. Karena memang biaya itu jadi constraint-nya. Kita tidak bisa mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya, tergantung juga alokasi biaya yang diberikan pada kita auditor. Nah, tujuan auditor adalah memperoleh bukti yang cukup dalam jumlah yang tepat, tetapi kalau bisa dengan biaya total serendah mungkin. Ya, maunya kan begitu. Biayanya murah, tetapi dapat bukti yang cukup dan tepat. Nah, ini kan sesuatu yang ideal, gitu kan. Tapi sebenarnya biaya tidak pernah menjadi pembenaran yang memadai untuk menghilangkan prosedur yang diperlukan atau tidak mengumpulkan ukuran sampel yang memadai. Jadi tidak selalu begitu ya. Ada kalanya mungkin bukti cukup, tapi itu cukup tepat, ya maka tidak perlu banyak-banyak. Ya. Maka itu cukup bisa memujuk auditor untuk bisa membuat keputusan yang tepat.